Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah model dan desain pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu Bapak Dr. Damrah MPD dan Ibu Dr. Hasria Effendi M.Fram IFO. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Ariful Suregar, nomor induk mahasiswa 20199013, akan mempresentasikan tugas yang berjudul mendesain model pembelajaran Niven ke dalam PJOK. Yang pertama itu latar belakang. Niven 1997 menerbitkan model ID di Belanda yang hasil beberapa tahun kerja dengan dirinya sendiri dan rekan-rekannya di University of Twente. Tujuan jangka panjang dari upaya ini adalah untuk menghasilkan beberapa versi kinerja elektronik sistem pendukung berbasis komputer atau yang lebih disingkat dengan EPSS untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengembangan materi kurikulum. Sampai saat ini, beberapa versi EPSS ini telah dikembangkan di Belanda, Botswana, Afrika Selatan, dan Republik Rakyat Cina. Meskipun Niven menggunakan pengembangan kurikulum daripada pengembangan instruksional, perspektif yang mendasari konsisten dengan ADDIE. Modelnya telah diterapkan untuk materi pendidikan untuk sekolah-sekolah, bukan untuk program pelatihan bisnis dan industri. Model Niven telah digunakan untuk membuat bahan pelajaran dan khusus untuk didistribusi ke sekolah-sekolah di seluruh Belanda. Bahan-bahan ini biasanya akan mencakup bahan pelajar yang mereka mungkin langsung berinteraksi dan bahan-bahan pendukung untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan oleh guru. Kualitas diukur dari sisi validitas. Bahan dibuat berdasarkan pengetahuan dan secara internal konsisten. Kepraktisan pengguna dapat dan jangan menggunakan bahan seperti yang dirancang. Dan efektivitas, peserta didik dapat menikmati materi sebagaimana yang dimaksud dan mencapai tujuan yang dimaksudkan. Definisi kualitas berpegang pada perbedaan yang dibuat dalam literatur tentang perspektif yang berbeda tentang apa yang dimaksud di kurikulum. Masuk ke pembahasan, dimulai dengan research awal seperti apa yang dibutuhkan dan diakhiri dengan evaluasi sumatif. Namun di antara kegiatan penyokong ini, proses pengembangan berlangsung melalui beberapa siklus berulang. Masing-masing terdiri dari analisis desain dan kegiatan evaluasi formatif. Model ini menggambarkan proses berulang-ulang ini memiliki 4 tingkat, namun pada kenyataannya setiap siklus mungkin memiliki beberapa yang berulang untuk mencapai tingkat kualitas yang diperlukan. Riset awal mungkin tidak menjadi bagian dari setiap proyek karena mungkin telah dilakukan sebelumnya pada skala yang lebih besar. Dengan hasil yang diterapkan pada serangkaian upaya pengembangan yang lebih kecil, dengan asumsi riset awal menunjukkan pengembangan yang harus dilakukan dan dana yang tersedia, siklus pengembangan pertama meliputi menciptakan dan formatif mengevaluasi spesifikasi desain. Hal ini dilakukan terutama oleh tim desain. Selama siklus kedua, bahan global yang diciptakan dengan evaluasi yang sebagian besar dilakukan oleh penilai ahli selama siklus ketiga. Bahan yang dirancang sebagian disusun dan penilaian ahli dan uji coba skala kecil dilakukan. Selama siklus terakhir, bahan lengkap disiapkan dan dilakukan penilaian ahli, pengujian kelompok kecil, dan uji coba kelompok besar. Evaluasi sumatif terjadi setelah bahan telah dirilis untuk penggunaan umum dan berbagai penguturan. Masuk ke dalam penerapan ke PJOK. Dalam model ini dijelaskan dilakukan secara berulang, melakukan analisis dan melakukan evaluasi. Contoh dalam pembelajaran PJOK misalnya, dalam materi bola kaki, guru menginstruksikan
siswa tersebut untuk melakukan teknik dasar yang terdapat pada materi bola kaki tersebut. Kemudian guru mengarahkan siswa tersebut melakukan secara berulang-ulang, dan di saat siswa melakukan, guru dapat menganalisis bagaimana siswa tersebut dalam melakukan teknik dasar tersebut. Apakah siswa dapat melakukannya dengan baik, atau masih banyak siswa yang kurang baik dalam melakukan teknik dasar tersebut. Sesudah siswa melakukan teknik dasar tersebut, guru dapat melakukan evaluasi untuk melihat bagaimana hasil dalam pembelajaran tersebut, kemudian bisa jadi acuan guru dalam tahap selanjutnya. Kemudian guru dapat melakukan dan mendesain untuk tahap selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.